Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku, Rina Hidianti. Makasih buat kalian yang udah mampir dan nonton di channel ini. Hari ini aku mau ngebahas satu kasus pembunuhan, tapi ini bukan kasus pembunuhan biasa karena kasus ini disertai dengan mutilasi dan pelecehan seksual. Jadi hal ini dilakukan oleh pria bernama Baekuni atau yang dikenal dengan nama Babe gitu ya. Baekuni atau Babe ini lahir pada tanggal 6 September 1961 di Magelang, Jawa Timur. Di mana masa kecil si Babe ini dia sering banget dapet ejekan dari teman-temannya dengan kata-kata si bodoh karena dia ini sering tinggal kelas. Ditambah lagi dia ini lahir dari keluarga petani yang miskin. Jadi dia tuh nggak tahan dengan keadaan dan hinaan itu yang akibatin dia mutusin untuk putus sekolah di kelas 3 SD dan dia kabur ke Jakarta. Di Jakarta dia berada di kawasan lapangan Banteng. Dia di sana menjadi anak gelandangan, di mana dia memenuhi kebutuhan hariannya kayak makan, minum itu dengan cara mengamen. Kayak kehidupan jalanan yang kejam, kelam, hampir semuanya dia pernah rasain. Bahkan dia ini mendapatkan pelecehan seksual, di mana dia disodomi oleh preman di sana. Hal tersebut pun yang menyebabkan dia merasa trauma yang sangat mendalam. Nah, ada seorang pria yang kasihan banget dengan keadaan Baekuni yang akhirnya membawa Baekuni ini ke Kuningan, Jawa Barat. Di sana Baekuni itu mengurus kerbau. Nah, sampai dewasa ya Baekuni itu di Kuningan. Dan akhirnya si Cuk Saputra tadi menjodohkan Baekuni dengan saudaranya. Yang akhirnya ini si Baekuni ini menikah di usia 21 tahun. Tapi walaupun dia sudah menikah, dia ini nggak punya hasrat terhadap lawan jenis. Nih, walaupun dia udah suami istri, mereka berdua nih gak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai si istrinya ini sakit dan meninggal. Karena sepeninggalan si istri, jadi Baekuni memutuskan untuk balik lagi ke Jakarta. Dia berada di kawasan Terminal Pulau Gadung. Ya, di sini dia menjadi penjual asongan dan sebagai ayah asuh dari anak-anak gelandangan. Dia memberikan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan kepada anak-anak di sana. Dan dia dijuluki sebagai orang yang baik karena hal tersebut. Tapi setiap kayak ngelihat anak-anak gitu, dia tuh kayak punya hasrat seksualnya tuh kayak meningkat. Akhirnya di mana ada masa dia nggak tahan dengan hasrat tersebut, akhirnya dia mengajak salah satu anak asuhnya untuk melakukan hal itu ya, dia mensodomi anak asuhnya. Dan apabila anak itu menolak, si Baekuni atau Babe ini nggak tega untuk membunuh anak itu dengan cara mencekiknya menggunakan tali. Dan setelah si anak itu tewas, baru disodomi gitu ya. Jadi dia menyodomi jasad anak itu. Dari hal ini kita bisa lihat ya bahwa Baekuni ini memang mempunyai kelainan seksual di mana dia ini menyukai sesama jenis, ya kan dia menyukai anak kecil laki-laki. Dia itu homoseksual, anak kecil yang dia sukai berarti dia pedofilia dan dia ini melakukan hubungan ke jasad atau bisa disebut dengan nekrofilia. Kok bisa kasusnya ini terbongkar? Jadi, si Baekuni ini biasanya melakukan hal kejinya itu kepada anak gelandangan yang nggak punya identitas dan keluarga yang jelas. Jadi kalau misalnya dia orang hilang, itu nggak ada yang nyariin. Nah, untuk kasus yang terakhir, dia ini melakukan hal kejinya kepada anak inisial A yang memiliki identitas dan keluarga yang jelas gitu ya. Nah, awalnya pada tanggal 7 Januari 2010, si anak ini datang ke lapak si Babe karena udah lama banget nggak kesana gitu ya. Dia negor si Babe dan si Babe ini nanya, ih kemana aja kok baru kelihatan. Si anak ini ngejawab, nggak kemana-mana kok Be, cuma di rumah aja. Nah, akhirnya dia orang berbincang-bincang. Nah, si anak ini mutusin untuk ngamen dulu. Akhirnya siangnya ini si anak datang lagi. Di sana si Babe itu mangku anak itu dan mengelus-elus kepala si anak. Oke, setelah itu si Babe ini bilang sama anak lainnya, anak asuh lainnya, dia bilang gini, tolong ya jaga lapak Babe karena Babe ini mau ke gedung PTC gitu ya, sambil ngajak si anak A. Nah, ternyata si anak ini bukan dibawa ke gedung itu, melainkan dibawa ke kontrakannya. Jadi anak itu dimandiin, dikasih makan, dikasih minum sama si Babe itu. Sambil nunggu anak itu makan, si Babe ini nonton TV. Selesai makan, si anak A tadi itu nyamperin si Babe. Jadi Babe itu langsung berdiri dan ngunci pintu. Jadi sana Babe itu langsung ngajak anak itu untuk
berhubungan gitu ya. Tapi anak ini nolak. Nah, karena tolakan itu akhirnya babe ini marah dan dia mengambil tali rapia langsung mencekik anak itu sampai tewas. Setelah anak itu tewas, dibawalah jasad si anak tadi dan disodomilah jasad si anak itu. Gitu ya. Setelah dia menyodomi jasad si anak itu, dia pergi lagi ke lapak. Dia bilang nih ke anak-anak yang nungguin lapaknya, dia bilang gini, oh tolong ya jagain lapak babe karena ada teman babe dari Tangerang datang, mungkin agak lama. Nah ternyata dia balik lagi ke kontrakan untuk nyelesain, untuk beresin jasad si anak A itu. Jadi jasad si anak A itu dipotong menjadi 4 bagian, dimana potongan tubuhnya ini dimasukkan ke dalam plastik, selanjutnya ditaruh di dalam kardus bekas air mineral, sedangkan kepalanya ini dibungkus kain kaos, setelah itu dimasukkan ke plastik putih. Si jasad ini nggak langsung dibuang ya, melainkan disimpan di bawah meja. Selanjutnya si babe ini balik lagi ke lapaknya untuk nyusul anak asuhnya dan mengambil barang dagangannya. Nah dia orang kan nyampe rumah tuh jam 9 malam. Terus semuanya langsung istirahat. Ternyata di tanggal 8 Januari 2010, tepatnya masih pukul 3 pagi subuh gitu ya, si babe ini diem-diem pergi keluar sambil bawa potongan tubuh yang tadi, terus dibuangnya gitu ya. Kepala si anak A ini dibuangnya di pinggir jembatan Pulau Gadung, sedangkan bagian tubuh si anak A ini dibuangnya di jembatan Banjir Kanal Timur. Jadi berbeda gitu ya. Nah 2 jam setelah pembuangan jasad itu, ternyata ada seorang warga yang melihat kotak jasad tubuh manusia. Nah ditambah lagi memang keluarga dari si anak A ini udah melaporkan kehilangan, dan ciri-ciri dari tubuh anak itu persis dengan anak A. Nah kepalanya itu ditemukannya esok harinya ya, pada tanggal 9 Januari 2010, dan Bekoni atau si babe ini ditangkap di tanggal 10-nya gitu ya, di kediamannya tanpa perlawanan gitu. Setelah terungkapnya kasus Bekuni yang satu ini, ternyata si anaknya ini bukan menjadi korban pertamanya, melainkan sudah ada 14 anak yang dibunuh, di mana 4 dari 14 anak itu dimutilasi gitu ya. Karena kelakuannya itu akhirnya pada tanggal 6 Oktober 2010 dia ini dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi karena hukumannya ini terlalu ringan, akhirnya diajukan banding, dan pada tanggal 18 Januari 2011 akhirnya Bekuni atau babe ini diberikan hukuman mati gitu ya. Tapi dia ini kayak si pengacara Bekuni dan Bekuni ini mengajukan kasasi, tapi untungnya kasasi itu ditolak oleh Mahkamah Agung gitu ya. Jadi udah final kasus ini di bulan April 2011 ya. Tapi walaupun kasus ini udah finish di bulan April 2011 itu, yang mengutus bahwa si Bekuni akan dieksekusi mati, sampai sekarang pun Bekuni belum dieksekusi mati. Sampai di sini cerita aku hari ini. Semoga kalian suka dengan cerita aku hari ini. Terus dukung aku dengan cara subscribe dan pencet tombol loncengnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.